Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Saya Pak Ali dari Insight Chamber. Pembelajaran 5 sekarang ya halaman 103. Untuk pembahasan yang lain ini adalah playlistnya. Link dari playlistnya ada di bawah ya, di kolom deskripsi. Oke, langsung. Kamu telah membuat rancangan poster untuk pameran produk seni di daerahmu. Sekarang buatlah poster berdasarkan rancangan yang telah kamu buat. Oke. Nah, di video sebelumnya Pak Ali membuat rancangan poster tentang pagelaran Remo. Oke. Apakah kamu masih ingat langkah-langkah membuat poster dengan menggunakan tangan? Yang jelas ya kita sebelum men-sketnya ya kita menentukan tema atau tujuan ya, menentukan tema atau tujuan. Ini penting ya, tujuan atau tema ini penting untuk desain nanti. Yang kedua adalah mencari kata-katanya dulu. Ya, mencari kata-kata. Atau teks lainnya ya, teks lainnya itu dicari dulu untuk apa ya, untuk mencari kata-kata untuk yang singkat padat ya, singkat padat ya, seperti iklan gitu ya, singkat padat mudah diingat. Kalau bisa tulisannya nggak terlalu banyak ya, sedikit fokus gitu ya, jadi dilihat dari jauh itu sudah tahu. Kemudian kita bikin sketch atau sketsa ya. Kemudian kalau sudah komposisinya enak, gambarnya ya, termasuk gambar ya, baik tulisan maupun gambar atau gambar ilustrasi ya. Kemudian membuat sketsa menjadi sebuah poster ya, mengubah sketsa menjadi poster, mungkin dengan memberi warna, dengan menebali garis-garisnya gitu. Diskusikan dengan jawabanmu secara berpasangan ya. Perhatikan kembali rancangan poster yang telah kamu buat, berilah tanda centang apabila postermu telah memenuhi persyaratan. Saya membuat judul poster sesuai tema ya. Jadi misalnya pagelaran Remo. Nah, pagelaran Remo, tari Remo gitu ya, tari Remo ya. Mungkin nggak usah tingkat ini ya, nggak usah tingkat kota, mungkin tingkat sekolah saja ya. Menulis kelompok kata dan kalimat sesuai dengan tema. Jadi saksikanlah pagelaran Remo di aula ya, penampilan ya, atau untuk persiapan lomba itu, atau di tingkat yang lebih besar juga boleh ya, terserah kalian. Saya menulis kata, kelompok kata dan kalimat sesuai dengan tema ya. Jadi temanya untuk apa ya, untuk misalnya untuk mengenang ini ya, membangkitkan kepedulian terhadap budaya. Mau bilang gitu aja kalimatnya susah ya. Untuk membangkitkan kepedulian terhadap budaya lokal, nah, gitu ya. Jadi tujuan utamanya mungkin itu. Terus atau mengenal budaya bangsa gitu. Saya mencantumkan tanggal, waktu dan tempat. Ini penting ya. Yang di contoh sebelumnya kan tidak ada tanggalnya itu ya. Tanggal, waktu, tempat pelaksanaan kegiatan pada poster ya. Jadi mungkin pagelaran tari Remo antar SD mungkin ya, atau antar SD. Jadi semua sekolah ini biar lebih semarak ya, semua sekolah memberikan wakilnya gitu ya, tingkat SD. Atau bukan pagelaran, lomba tari Remo gitu aja, lomba tari Remo tingkat SD itu ada ya. Jadi memang ini kompetisi untuk meningkatkan kepedulian terhadap kesenian daerah. Nah, lomba tari Remo junior, nah, gitu ya mungkin ya, biar SD SMP juga bisa ikut. Oke.
Saya mencantumkan tanggal, waktu, tempat pelaksanaan kegiatan pada poster. Ya, jika kamu sudah memenuhi persyaratan di atas, pada rancangan postermu lanjutkan dengan membuat poster menarik dan rapi. Oke, di sini nanti kita akan merancang, ya, kita akan belikan rancangan, misalnya seperti ini ya, lomba tari remo junior. Dan kita membuat poster tujuannya adalah untuk mensupport tim kita untuk datang ke tempat ya. Jadi lomba tari remo junior ya. Jadi di sini dikasih gambarnya orang sedang menari remo gitu ya. Di sini kan menari remo kan biasanya gini ya, tangannya gini terus sambil megang ini selendang. Oke. Misalnya di balai kota. Ya. Misalnya 22, kita inginnya kemarin tanggal berapa itu? 22 November 2020. Ya, jam 14 sampai jam 20.00 ya. Jadi atau dari pagi aja ya, dari pagi, dari misalnya jam 9 ya, 09 sampai 12.00, 09.00 sampai 12.00 di balai kota. Oke. Mungkin salah satu posternya seperti ini. Jika kamu sudah memenuhi persyaratan di atas, pada rancangan postermu lanjutkan dengan membuat poster yang menarik dan rapi. Oke, kita lanjutkan. Karya seni batik dan gerabah adalah dua komoditas yang sudah diekspor Indonesia ke berbagai negara. Apakah kamu mengetahui komoditas lain yang diekspor Indonesia ke berbagai negara di ASEAN? Ayo presentasikan informasi yang telah kamu peroleh tentang hal tersebut. Oke. Masih ingatkah kamu komoditas apa saja yang diekspor Indonesia ke berbagai negara ASEAN? Diskusikan ya pernyataan tersebut secara berpasangan dan tuliskan hasilnya pada kolom berikut. Nah, ini salah satunya ya, produk keripik singkong Indonesia sudah banyak mendapat diekspor ke berbagai negara di ASEAN. Ini salah satu contohnya ya. Jadi kita punya salah satu pengusaha ya. Siapa ini? Reza Nur Hilman. Nah, ini salah satu tokoh yang ada di buku ya, yang membuat produk keripik singkong yang sudah sampai ekspor. Ada juga batik, ada juga macam-macam ya. Bisa kita isikan di sini. Kalau yang dari buku ada produk keripik singkong ya, produk keripik singkong ya. Kita ada produk batik ya, batik macam-macam. Kita juga ada jamu ya yang sampai diekspor Indonesia juga punya. Saya tambahkan sendiri nih ya, produk makanan, bukan hanya keripik yang diekspor ya. Kita punya keripik yang ada di teks buku ini. Kita juga punya produk seperti Indomie, mie instan ya, mie instan. Ini sangat terkenal loh, mie instan dari Indonesia ini sampai ke mancanegara. Terus jamu jelas ya, khas Indonesia, batik khas Indonesia. Terus ini juga gerabah ya, gerabah. Ya, kita banyak mengekspor gerabah. Terus kemudian tekstil. Kalau saya tunjukkan di sini di negara-negara yang kita ekspor ya, saya nemu di Braille sini ya. Ini ada ekspor mana ini? Nah, Malaysia ada barang elektronik, alat listrik, minyak dan gas, tekstil pakaian. Ekspor ke Thailand ada komputer dan komponennya,
IC, macam-macam ya. Indonesia ternyata juga banyak hasil yang diekspor. Ini versi versi dari Japan Brandly. Kalau dari sekretariat, dari sekretariat Nasional Indonesia ASEAN, ini resmi ini ya, Setnas ASEAN ID. Ini salah satu contoh kerjasama kita dengan Singapura. Ada banyak ya di sini, ada dengan Singapura, dengan Malaysia. Jadi saya ambil yang dari Singapura ini. Ternyata ya banyak juga komoditi yang diekspor. Ada elektronik, integrated circuit, petroleum, oils ya. Kalian bisa lihat di sini. Automatic data ya, telepon set ya, macam-macam ya. Ini adalah daftar-daftar ekspor kita ke Singapura. Kalau mau lihat data yang lain ada di sini, Malaysia misalnya. Di Malaysia itu ekspor apa saja sih kita? Ya ini lebih maksudnya real ya. Jadi memang data resmi kalau ini. Ya, jadi benar-benar tahu kita apa saja yang diekspor ke sana. Kalian bisa baca sendiri ya. Ini yang diekspor ini adalah peralatan listrik, kimia, produk karet ya. Tapi kita juga impor ya, komoditi impor. Kita ekspor IC, ternyata kita juga impor juga ya. Kita impor emas ya. Kita ekspor tapi ada saatnya kita impor. Oke, kita kembali ke sini lagi ya. Pada pembelajaran 1 kamu mendapat tugas untuk mencari informasi tentang berbagai komoditas yang diekspor oleh Indonesia ke berbagai negara di ASEAN. Presentasikan informasi yang kamu peroleh secara bergiliran dalam kelompok. Ketika temanmu melakukan presentasi, kamu dapat mencatat informasi penting yang kamu peroleh. Komoditas diekspor kemana? Kalau ini komoditas kayak di sini ya. Kita ini sudah ada rangkuman yang cukup enak kalau kita di Brandly sini ya. Elektronik misalnya, ternyata elektronik ini ada diekspor ke Malaysia ya. Kemudian kalau komputer ke Thailand, ini kan termasuk ini juga elektronik juga ya. Jadi elektronik di Malaysia, di Thailand. Kalau di sini kan antar negara, kita harus ngecek satu persatu. Ya. Yang jelas kalau ini produk tekstil ya, tekstil kayak baju muslim ya, tekstil mungkin sarung, baju muslim, songkok ya, kita banyak diekspor ke negara Malaysia, Brunei. Nah, kayak ini Pak Ali dengar sendiri dari berita ya. Terus misalnya komoditas apa yang ada di sini yang terkait sama negaranya, kita punya di sini ada Malaysia ya. Kita ekspor apa saja? Peralatan listrik ya, bahan kimia, produk petroleum, ya, peralatan listrik misalnya kita tulis dulu peralatan listrik. Kita ke Malaysia. Ya, terus kalau kita cek di sini di Singapura, apakah ada juga ya elektronik, petroleum dan gas. Ya. Ini Singapura juga rasanya. Ternyata peralatan listrik ada banyak. Ini termasuk listrik juga kan? Oke. Jadi Malaysia, Singapura, paling tidak kita sudah menemukan 2 ya, Singapura. Terus kita oil dan gas. Ternyata kita juga ke Malaysia, Singapura. Ya, terus kita cari lagi komoditi-komoditi yang ada di sini. Sumber daya negara-negara ASEAN. Nah, ini dari macam-macam ya. Informasi yang bisa kita dapatkan dari internet ini. Ya, Singapura. Nah, ini Thailand. Oh, ini produk dari negara-negara lain ya, bukan ekspor kita. Nah, di sini yang kita cari produk lain
dari yang ada di sini aja ya. Kalian bisa lengkapi sendiri dari internet nanti. Di sini ada polimer, ya, telepon set, dioda, transistor atau semikonduktor. Ya, kita ekspor ya. Dioda, transistor dan semikonduktor. Atau yang umum-umum apa ini? Yang kalian kelihatannya nggak asing gitu. Komoditi ekster ya nggak apa-apa deh, ini aja ya. Dioda, transistor. Dioda, transistor. Ini ke Malaysia. Itu dijual juga di Singapura tadi ya. Di Malaysia dijual enggak ini? Enggak, tadi di Singapura, keliru. Bukan Malaysia, Singapura. Ya. Satu lagi kita cari yang sederhana saja, yang mudah dibaca ini ke Malaysia. Kita ada bahan kimia atau produk kimia ya. Mesin dan peralatan suku cadang ke Malaysia. Dan masih banyak lagi. Oke, kita akan lanjutkan. Ayo mengamati sebelum kamu mempelajari kemasan produk berbentuk prisma, segi 4, balok atau prisma segitiga. Pada pembelajaran ini kamu akan mengenal kemasan produk berbentuk limas. Amati gambar kemasan yang berbentuk limas. Limas itu seperti piramid ya, mirip piramid. Ya, limas. Apakah kamu pernah menemukan kemasan seperti gambar dalam kehidupan sehari-hari? Kemasan piramida. Ya, kalau Pak Ali pernah, ya. Jelaskan. Jadi bentuk limas itu ada untuk, pernah saya lihat untuk bungkus kado, ya, agar terlihat menarik. Ya, bungkus kado agar terlihat menarik. Apakah kamu ketahui tentang sifat-sifat limas dan segi 4? Ayo kita pelajari. Di sini limas bisa limas segitiga, limas segi 4. Nah, pada dasarnya limas ini atau ada juga ya Pak Ali jadi ingat melihat bentuk di bawah ini. Ada kue ya yang dibentuk seperti limas juga, namanya kue mendut. Nah, apakah kamu ketahui tentang sifat-sifat limas, segitiga dan segi 4? Oke. Nama limas didasarkan adalah sifat-sifatnya. Nama limas diambil dari alasnya ya, nama limas sesuai dengan bentuk alas ya, tidak memiliki atap, jadi meruncing ya. Kemudian nama limas sesuai dengan bentuk alas, tidak memiliki atap ya. Sisi limas ya, ini adalah sesuai nama tambah 1 ya, sesuai nama tambah 1. Misalnya limas segitiga, sisinya ada 4 ya kan, 3 tambah 1 ya, jadi limas segi 4, sisinya ada apa, sesuai dengan nama 4 tambah 1 jadi 5, jadi gitu sisi limasnya. Ya, ini 5 segitiga, sisinya ada 1, 2, 3, 4. Kalau 5 segi 4, sisinya ada 1, 2, 3, 4, 5. Seperti itu. Jadi 5 ke N, ya, 5 N, ya, segi N. Ya, segi N memiliki
N plus 1 sisi. Nah, ini sifatnya ya. Terus kalau rusuknya 5 segitiga, rusuknya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jadi sesuai dengan 3, kalau 3 berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya. Kalau 4 ya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya. 5 segi N memiliki 2 N sisi rusuk ya, memiliki 2 N rusuk. Jadi kalau segitiga sisi rusuknya ada 6. Kalau segi 4 ada 8 ya. Segi N 2 kali N. N-nya ini misalnya segi 4 berarti 2 kali 4. Ya, ini adalah salah satu sifat-sifat limas. Ya. Kemudian memiliki titik sudut N plus 1. Ya. N plus 1 segitiga, ya 3 plus 1. Memiliki titik sudut N plus 1. Segitiga ya berarti memiliki 4 sudut, segi 5 memiliki 6 sudut dan seterusnya. Apakah kamu menemukan persamaan dan perbedaan pada 5 segitiga dan segi 4? Ya, persamaannya ya sama-sama tidak memiliki atap. Tidak memiliki atap ya. Kemudian ini persamaan ya, perbedaan banyak ya, banyak rusuk, banyak sisi, terus kemudian banyak titik sudut juga beda. Atau jangan banyak jumlah gitu juga ya, jumlah rusuk, jumlah sisi, jumlah titik sudut itu beda. Oke, perhatikan 5 segi 4 di samping. 5 segi 4 memiliki alas berbentuk segi 4 ya, alasnya ya. Oh iya, ini tadi perbedaan bentuk alas. Ini juga berbeda. Kalau 5 segi 4, alas berbentuk segi 4, setiap diagonal segi 4, persegi dan persegi panjang memiliki ukuran yang sama panjang. Ya, ini pasti itu properti dari persegi memang. Panjang diagonal AC sama dengan BD, memiliki ukuran yang sama panjang, memiliki 4 sisi bentuk segitiga yang sama besar. Ya, ini adalah kalau 5 segi 4 ya. Jadi segitiganya itu sama, memiliki 4 buah sisi berbentuk segitiga yang sama besar. Ya. Oh iya, persamaan ya, sisi samping semuanya bentuk segitiga, berbentuk segitiga. Ya, sisi yang di samping sini temboknya semuanya segitiga. Oke. Kalau 5 segitiga, perhatikan 5 segitiga DABC di samping, semua sisi 5 tersebut berbentuk segitiga. Ya, semua sisinya bentuk segitiga karena alasnya segitiga dan sampingnya pasti segitiga. 5 segitiga tersebut memiliki 4 buah sisi yang berbentuk segitiga, yaitu ABD, ABC, ABC, ABD, BCD dan ACD. Oke. Itu sifat-sifatnya. Tahukah kamu cara menghitung volume limas? Cara menghitung volume limas ya, segi 4. Temukan panjang dan lebar alas ya. Panjang alas jadi pada intinya volume ya, rumus umumnya adalah sepertiga luas alas kali tinggi. Sudah ini. Ya, ini adalah rumusnya. Ya. 1/3 luas alas kali tinggi. Alasnya segi 4 ya, kita hitung luasnya segi 4 ya. Panjang alasnya adalah 4 kali 3. Jadi luas alas adalah 4 kali 3. Panjangnya 4 ya, lebarnya 3. 4 kali 3 yaitu 12. Ini luas alasnya. Kemudian langkah 2, kalikan panjang dan lebarnya. Sudah kan? Terus kemudian kita cari tingginya. Kalikan luas alas dengan tingginya. 48. Kemudian bagi dengan 3. Ya, jadi volumenya seperti itu. Atau kalau kita gunakan rumus itu di atas secara langsung, ya tingginya di situ kan 4 ya. Volume adalah 1/3 luas alas kali tinggi. Ya. Di sini panjangnya 4 tadi ya. Di sini 3. Terus tingginya di sini adalah 4. Ya, jadi
Cara menghitung, ini kok panjangnya 12, 12 itu luasnya, bukan. Luas alas ini, sentimeter persegi ini luas alas. Nah, ini keliru ya, jadi garis ini juga nggak relevan. Ya 12 ini luas alas, ini salah ketik ini. Ya, jadi 1/3, luas alasnya adalah 4 kali 3, tingginya adalah 12, 4 di sini 4 ya, tingginya 4. Jadi ini langsung aja dicoret 3-nya, 4 kali 4, 16, ini cepat dapatnya, 16, oke. Nah, selesaikan soal berikut, sebuah 5 segi 4, ya kita gambar aja sketnya segi 4, kurang lebih 5 segi 4 itu seperti ini. Ya, jadi di sini kita gambar putus-putus, ya, terus kita tentukan titik tengahnya di mana di sini, terus ini adalah tingginya, terus kita kasih garis seperti ini, ya ini putus-putus ya, ini solid. Nah seperti ini 5 tergambar. Sebuah 5 segi 4 mempunyai alas dengan panjang 5 cm, di sini 5 cm, dan lebarnya adalah 4 cm. Ya, tinggi dari 5 tersebut adalah 6. Ya, tingginya adalah 6. Ya, di sini tinggi sama dengan 6. Jadi ini panjangnya 5, lebarnya sama dengan 4 dan tingginya 6. Berapakah volumenya? Volume adalah 1/3 luas alas kali tinggi. Ya, 1/3 luas alasnya karena ini adalah segi 4, berarti panjang kali lebar. Kali panjang kali lebar kali tinggi. 1/3 panjangnya adalah 5, lebarnya adalah 4, ya, tingginya adalah 6. 6 dan 3 kita coret dapat 2. 2 kali 5 adalah 10, 10 kali 4 adalah 40. 40 satuannya cm kubik ya, volume satuannya adalah kubik. Nah ini belum saya kasih satuan. Sentimeter, jangan sampai nggak dikasih satuan. Sentimeter kubik. Oke. Ini 40 cm kubik. Kita lanjutkan. Cara menghitung volume 5 segitiga. Ini kita hitung ya alasnya. Di sini alasnya adalah segitiga. Ya rumusnya sama. Volume sama dengan setengah luas alas kali tinggi. Ya, hanya saja di sini luas alasnya adalah luas segitiga. Luas alas segitiga ya adalah setengah alas kali tinggi segitiga. Ini tinggi prisma. Ya, beda ya. Oke. Jadi misalnya di sini panjangnya 2, di sini 4 ya. Terus kita cari tingginya berapa? Tingginya di sini 8. Oke. Kalian bisa mengikuti proses ini ya. Untuk menghitung luas alasnya adalah luas segitiga setengah alas kali tinggi ya. Di sini sudah saya tuliskan. Di sini juga ada ya setengah alas kali tinggi. Jadi setengah kali alasnya tadi adalah 4 dan tingginya adalah 2. Jadi ini adalah alas dari segitiga, ini adalah tinggi dari segitiga. Segitiga alasnya ya, alas dari alas ya. Jadi di sini alasnya adalah 2 dan tingginya 4, kita kalikan ya. 8 kali setengah adalah 4. Kemudian ini kita kalikan dengan tinggi. Tingginya di sini 5. Nah, atau secara cepat ya. Nah, ini salah juga, ini bukan panjangnya, ini satuannya juga salah ya. Ini harusnya kubik persegi ini ya. Jadi ini tanda yang salah. Jadi ditulisnya gini aja. Luas alas sama dengan 4 cm persegi, harusnya gitu. Ya. Di sini kita alas dan tingginya 4 dan 2 ya. Kita bisa pindah di sini 4, di sini 2, terus tingginya di sini ya, tinggi dari prismanya adalah di sini adalah 5. Ya, 5. Jadi secara cepat volume adalah 1/3 luas alas kali tinggi. 1/3 alasnya berarti kan setengah dikali 2 dikali 4 ya. Jadi luas alasnya ini luas alas dari segitiga, yaitu ini 1/3 ya. Di sini setengah dikali 2 dikali 4, terus kemudian hasilnya dikali tinggi. Tingginya adalah 5. Jadi angkanya koma memang ya. Jadi 1/3, setengah dan 2 ini bisa dicoret. 4 kali 5 adalah 20. 20 dibagi 3. 20 dibagi 3 kalau kita gunakan kalkulator ya, 20 dibagi 3 ini akan sama dengan 6,6667. Kita singkat menjadi 6,67 cm kubik ya, karena di sini satuannya memang cm dari awal, cm. Itu ya, jadi rumus umumnya sama. Setengah alas kali tinggi. Maaf, 1/3. Wah, Pak Ali salah. 1/3 luas alas kali tinggi. Ya, sama dengan ini. 1/3 luas alas kali tinggi. Jadi 5 apapun rumusnya sama, tapi cara kita mencari luas alasnya yang beda-beda. Ya. Nah, ya berarti contoh soal
Sebuah limas segitiga mempunyai panjang 3 dan lebar 4. Kita bisa men-sketnya seperti ini, ya kayak tadi, ya di sini, terus di sini adalah tingginya, seperti ini. Ya ini adalah 4, misalnya di sini 3, ternyata tinggi dari limasnya sendiri, ya di sini adalah 5. Oke, maka volume adalah 1/3 luas alas kali tinggi. Di sini luas alasnya adalah segitiga, berarti 1/3 ya setengah alas kali tinggi dari segitiga ini kali tinggi ini prisma, ya, tinggi prisma sama dengan 1/3 dikali 1/2, alasnya adalah 3, tingginya adalah 4 kali 3 kali 4, ya, kali tingginya di sini adalah 5 kali 5. 3 dicoret dengan 3, 2 dicoret dengan 4 dapat 2, 2 kali 5 10 cm kubik, ya. Sekarang buatlah soal cerita, ya. Buatlah soal cerita tentang menghitung volume 5,3 sebuah segitiga, sebuah prisma, ya, prisma, ya, memiliki alas berbentuk segitiga siku-siku, ya, berbentuk segitiga siku-siku dengan, ya, panjang sisi, ya, 3, 4 dan 5. Ya, kalau segitiga siku-siku 3, 4 dan 5, di sini pasti 3, di sini 4, dan yang paling panjang itu miringnya. Jadi nanti yang kita kalikan 3 dan 4-nya, bukan 5-nya. Ya, jadi sketnya seperti ini. Dan tinggi limas. Dan tinggi limas adalah 7 cm, semua dalam cm. Dan ini cm. 7 cm. Berapakah volume limas? Nah, limasnya bisa saya sketch seperti ini, ya. Nah, seperti ini. Ya, ketinggiannya di sini adalah 5, di sini 3, di sini 4. Maaf, di sini 7. Ya. Maka volume limas, ya, adalah 1/3 luas alas kali tinggi. Karena luas alasnya dari segitiga, jadi 1/3 setengah alas kali tinggi prisma. Ya, di sini adalah tinggi prisma. Ya, kemudian 1/3, ya, dikali setengah. Di sini alasnya adalah 3, ya, tingginya adalah 4 kali 4, ya. Kemudian dikali tinggi prisma di sini 7 kali 7, ya. Maka di sini akan menghasilkan 3-nya bisa kita coret, 2-nya dengan 4 kita coret dapat 2, 2 kali 7 adalah 14 cm kubik. Lanjut, buatlah soal cerita volume 5/4 sebuah piramida, ya, dengan alas persegi dengan panjang sisi 9 meter dan tinggi, ya, tinggi piramid adalah misalnya 10 meter, ya, 10 meter, maka berapakah volume piramida tersebut? Nah, jadi di sini piramida berbentuk persegi, bawahnya seperti ini,
Dia tinggi sekali, tingginya sampai 10. Ya, seperti ini adalah sketnya. Di sini 9, terus di sini tingginya ini 10. Tinggi dari sini ke sini 10 meter, semuanya dalam meter. Maka volume adalah 1/3 ya, kali luas alas kali tinggi. Sama dengan 1/3, alasnya ini berbentuk persegi, berarti sisi kali sisi ya, 9 kali 9, tingginya di sini 10. 3 dengan 9 adalah dapat 3 kali 9 27. 27 ada nolnya, tambah 0 di sini, meter kubik. Nah, seperti ini. Oke. Tukarkan soal cerita yang kamu buat dengan teman dan minta mereka menjawab soal tersebut. Lu sekaligus tak kasih jawabannya ya, enggak apa-apa deh ya, untuk latihan. Kalian bisa menggunakan angka lain, nanti caranya sama. Sebutkan 3 hal yang kamu pelajari hari ini. Hari ini kita belajar tentang apa saja? Tentang barang-barang yang diekspor ke luar negeri. Ya, ekspor. Kita belajar tentang volume, limas. Ya. Apa yang belum kamu pahami? Apa yang akan kamu lakukan agar paham? Ini kalian yang bisa menjawab. Pelajaran berharga apa yang dapat kamu terapkan dalam kehidupan sehari-hari? Ya, kita yang perlu dipahami ya, penting ya dipahami adalah kita tahu bahwa negara kita barang-barang yang diekspor ke luar negeri ya. Kita mempelajari barang-barang Indonesia ya yang diekspor ke luar negeri. Kalau barang impor kan kita tahu karena kita melihat di toko. Kalau yang diekspor kan kita tidak tahu. Ya, ternyata banyak juga ya. Sebelumnya dikasih kata mengetahui. Ya, mengetahui barang-barang Indonesia yang diekspor ke luar negeri. Oke. Buatlah kemasan berbentuk limas menggunakan kertas bekas, ukur lebih dahulu panjang, lebar dan alasnya. Setelah itu ukur tinggi limas tersebut, hitung volume limas tersebut, diskusikan hasilnya dengan orang tuamu. Kita akan ketemu lagi di tema berikutnya, di video berikutnya setelah ini. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.